Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita memasuki malam Passion yang keempat. Dan di malam ini kita bukan hanya mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi kita juga akan memuji dan menyembah Tuhan, bahkan juga menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Karena salib Tuhan Yesus, maka hidup kita bukan lagi bagi dunia, tetapi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam kami syukur surga, Tuhan malam hari ini kami datang buat kepada anugerah Tuhan. Tuhan malam Terima hari kasih ini. untuk kasih dan Tuhan kebaikan berikan kepada kami Tuhan. kekuatan, kesehatan. Tuhan, kalau Sehingga kami malam hari ini boleh kami kembali bersama-sama sedih Engkau dalam berikan passion yang tempat. kesempatan untuk Kami boleh mendengar puji-pujian kami, kesengsaraan, doa kami, penderitaanmu yang dan kami boleh Dan mendengar malam firman hari ini kami Tuhan. memasuki malam Firman pujian Tuhan yang Tuhan. menguatkan kami. Bapa, semua Firman Tuhan kasih kami dan yakin kebaikan Tuhan Tuhan mampukan berikan kami kepada untuk kami. menjalani Terima kehidupan, kasih, untuk menang atas penderitaan. kekuatan Terima kasih yang boleh Tuhan, kita berikan. kami boleh Terima kasih kembali ya Tuhan, untuk untuk merenungkan keselamatan akan yang Kau perjalanan sudah Yesus kerjakan ke secara Golgota sempurna bagi kami, Tuhan. untuk menebus dosa. Terima kasih Mari Tuhan berdoa, Yesus. Kami menaikkan Tuhan, syukur kami. biarlah Tuhan Karena siapkan kami hati menjadi orang-orang yang sudah Kau untuk kami boleh tebus. membuka hati Kami boleh kami, pikiran diselamatkan kami, di dalam Tuhan. sehingga sungguh-sungguh Tuhan, momen ini momen yang sangat indah kami untuk kembali menyatakan hidup kami, hidup yang berkenan dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan, buat anugerah. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau Terima sudah kasih. berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih pengorbanan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah Tuhan, kita ditebus dan diselamatkan. Kiranya kita selalu bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian dari dalam hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, di malam Passion yang keempat, kami kembali Tuhan untuk bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Bahkan kami ingin bersama-sama Tuhan sepakat untuk meminta mendasari kebenaran dalam kehidupan kami, supaya kami menang atas penderitaan. Kami sadar Tuhan kami lemah. Kami sadar seringkali penderitaan membuat kami jauh daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin kami menang. Bahwa penderitaan Kau izinkan itu Tuhan, akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan buat perenungan malam hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Malam hari ini kita kembali masuki malam Passion. Dan malam hari ini kita sudah masuki malam Passion yang keempat. Kalau di malam Passion yang pertama, kita diajak untuk menang atas penderitaan, yaitu menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Dan malam Passion yang kedua, kita diberi kekuatan untuk menang atas penderitaan, supaya kita meninggalkan segala ketamatan kita, meninggalkan segala kekecewaan kita, dan kita tetap meyakini bahwa Tuhan adalah penguasa hidup kita. Malam Passion yang ketiga, kita diajak untuk menang atas penderitaan, supaya hidup kita sesuai dengan caranya Yesus. Nah, malam hari ini kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-38a. Mari sama-sama kita menyimak. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus di hadapan Pilatus.
Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini kita kembali melihat. Kita mencoba untuk merenungkan supaya kita menang atas penderitaan. Nah, kita melihat bagaimana kisah ini, kisah seorang Pilatus diperhadapkan dengan satu kenyataan, seorang yang benar, dan dipaksa untuk mencari kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kita teringat bahwa seringkali dalam hidup kita ini warna abu-abu. Warna abu-abu adalah campuran warna hitam dan putih. Abu-abu juga seringkali diasosiasikan itu dengan satu posisi. Tidak baik, juga tidak jahat, percaya tidak percaya juga tidak. Warna abu-abu seringkali membawa rasa aman, dirasakan seperti itu. Tetapi sebenarnya dalam posisi abu-abu atau posisi tengah, ini posisi yang selalu membawa hati penuh dengan keraguan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pilatus adalah seorang yang abu-abu. Kalau kita melihat bagaimana tuduhan-tuduhan kepada Yesus semakin banyak, dan Pilatus ketika diperhadapkan dengan Yesus dan dia melihat bahwa di dalam Yesus tidak ada kesalahan, sehingga akhirnya Pilatus tidak berani untuk memutuskan. Alkitab mencatat begitu banyak keraguan-raguan yang dinyatakan oleh Pilatus.
Ketika dia melihat Yesus, dia kirim kepada Herodes. Karena itu adalah wilayahnya Herodes di Yerusalem. Tetapi dikembalikan lagi oleh Herodes kepada Pilatus. Padahal kita tahu pada saat itu Pilatus dan Herodes sedang bermusuhan. Dan pada akhirnya Pilatus kembali menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Sementara hatinya sudah diketuk oleh kebenaran. Dan dia melihat bahwa tidak ada kesalahan di dalam Yesus. Tetapi desakan demi desakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan para imam-imam terus mendesak Pilatus. Dan akhirnya Pilatus mempunyai satu ide. Dia teringat bahwa di hari Paskah harus melepaskan seorang tawanan atau penjahat. Lalu Pilatus menyuruh melepaskan Barabas, dan orang Yahudi disuruh memilih Yesus atau Barabas. Pilatus berpikir bahwa dengan situasi seperti itu mereka akan tetap menghukum Barabas dan membebaskan Yesus, sehingga hati nurani Pilatus akan merasa tenang. Tetapi ternyata mereka memilih Barabas dibebaskan dan Yesus tetap dihukum. Bapak Ibu kasih Tuhan, di situ akhirnya Pilatus melihat situasi seperti itu. Dia mengambil air dan dia mencuci tangan di hadapan orang-orang Yahudi dengan tujuan supaya dia tidak lagi bertanggung jawab. Pilatus berpikir dengan mencuci tangan maka dia bersih. Tetapi sebenarnya hatinya tetap menuntut untuk dia bertindak yang benar, karena dia berhadapan dengan kebenaran. Malam hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tangan kita memang bisa bersih, tetapi hati kita jika tidak dibersihkan, maka tetap kita akan hidup di dalam penderitaan. Malam pesan yang keempat ini, Yesus ingin membasuh hati kita semua. Jika hati kita sudah bersih, hati kita sudah disucikan, maka kita pasti akan bisa menghadapi setiap permasalahan, setiap penderitaan. Ketika kita menghadapi situasi yang mengajak kita untuk kompromi, maka kita bisa akan tetap kuat. Tetap kita bisa berkemenangan karena hati kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Selamat menghayati malam pesan yang keempat. Sucikan hati kita selalu. Darah Yesus sudah lebih dulu menyucikan hati kita. Kita mampu untuk hidup suci dan kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan adalah penebus kita. Dia menyucikan dan memulihkan kita. Dia memurnikan hati kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pernyataan bahwa kita mau disucikan oleh Tuhan.
hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa kita untuk kondisi terkini Indonesia dan kota Jakarta. Kita doakan supaya Tuhan saja yang memberkati dan melindungi kita semua. Kita juga doakan untuk pemerintah kita, kiranya Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan buat kondisi yang dialami saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan semuanya akan berlalu Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat penanganan yang sedang diupayakan oleh pemerintah, oleh Presiden Tuhan, oleh semua para pejabat-pejabat, baik pusat dan daerah Tuhan, secara khusus dalam pembatasan sosial berskala besar. Kami berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menolong kami. Kami andalkan Engkau Tuhan dalam saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kami sebagai masyarakat. Kami boleh bekerjasama dengan pemerintah. Apapun keputusan yang diambil Tuhan, kami mendukung Tuhan sehingga semuanya ini dapat dilewati bersama-sama dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan
setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil, dan apapun yang kami alami, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kita mau berdoa untuk ibadah live streaming kita besok Jumat Agung, supaya Tuhan memberkati semua yang melayani, juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming ini di rumah, supaya boleh diberkati oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk gereja kita di Taman Surya. Kita berdoa untuk hamba Tuhan dan juga untuk seluruh yang bekerja. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati yang bekerja di lingkungan gereja. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa, bersyukur Tuhan untuk persiapan kami jika kami akan mengadakan ibadah Jumat Agung besok Tuhan, live streaming kembali. Kami berdoa buat tim yang melayani, kami berdoa buat internet, kami berdoa Tuhan buat semua yang mendukung suara, kamera, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sucikan semua, kami yang melayani sebagai liturgis, sebagai pengkhotbah, sebagai semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga dalam Jumat Agung ini Tuhan, kami akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga boleh sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan melalui Jumat Agung, melalui perjamuan kudus. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan kembali pengampunan Tuhan yang ajaib Tuhan. Ini adalah momen, ini adalah kairos Tuhan. Kami tidak mau melewatkan Tuhan pada masa-masa ini. Berkati keluarga kami, berkati juga Tuhan semua kami yang akan ikut ambil bagian Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan yang memberkati kami semua. Bapak, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Tuhan buat para kami hamba-hamba Tuhan, kami para pekerja, beri kepada kami kesehatan Tuhan, beri kepada kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan menjaga hidup kami, bagian kami Tuhan. Kami berdoa buat para pekerja-pekerja yang lain Tuhan. Kami berdoa buat Cepi, kami berdoa buat Yanto, dan Amir. Kami berdoa Tuhan buat Pak Ahmad, kami berdoa buat semua kami yang ada dalam lingkungan gereja ini Tuhan. Lindungi kami, sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Berkati lingkungan Taman Surya ini Tuhan, biarlah dapat terjalin Tuhan satu hubungan yang baik dan juga bebas dari semua virus apapun di Taman Komplek ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kuasa salib Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena salib Yesus, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima.
kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kita masuk dalam doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Maka kita sungguh-sungguh menyerahkan diri secara penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani kehidupan penuh syukur atas anugerah keselamatan Tuhan? Mari kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami kembali boleh menghayati di malam Passion yang keempat. Bagaimana kami terus diajar untuk menang atas penderitaan. Karena seringkali Tuhan hidup dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa. Penderitaan itu membawa kami semakin jauh daripada Tuhan, bahkan kecewa. Bahkan sampai akhirnya kami tidak mengakui lagi Tuhan yang menguasai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, malam Passion ini kami terus diingatkan untuk kami menang atas penderitaan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh merespon anugerah itu. Engkau sudah mati disalib, bahkan Engkau bangkit, membuktikan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui permenungan malam Passion ini Tuhan, kami semakin boleh mengalami Tuhan, kami semakin diperkuat komitmen kami, percaya kami, sehingga apapun yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, dapat kami lakukan, dan rancangan Tuhan tergenapi sempurna dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, besok kami akan kembali bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung, dan juga bersama-sama akan mengenang karya penyalipan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Melalui zaman kudus, kami akan juga menerima roti dan anggur di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan hadir. Kami siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh di tahun ini, meskipun situasi yang tidak kami inginkan seperti ini, tetapi Tuhan Kau izinkan semuanya,
Dan kami bersyukur Tuhan buat semuanya ini. Sehingga kami semakin dekat dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami semakin memaknai setiap kehidupan, setiap pelayanan, bahwa kami harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini pujian kami, ini juga perenungan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita sudah melewati sampai pada malam yang keempat. Terima kasih buat kita semua. Terus kita menjaga iman kita dan menjaga iman kita. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.